Salam Sobat Muda yang luar biasa. Bagaimana kabarnya semuanya? Tentu dalam perlindungan Allah, karena kita tahu bahwa Allah kita yang luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari satu firman Tuhan yang luar biasa yang diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang 12, katakan di sini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Hari ini kita akan belajar sama-sama tema yang luar biasa, yaitu Be Like Christ. Artinya apa? Kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Kenapa kita harus seperti itu? Karena kita menganggap diri kita orang Kristen. Yang namanya orang Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi sangat masuk akal ketika kita menjadi orang Kristen, maka kita harus menjadi seperti Tuhan Yesus. Dan di sini dikatakan Paulus dalam Alkitab yang tadi kita baca, bahwa kita harus menjadi orang yang berbeda dengan apa yang ada di dunia. Di dunia ini berbagai macam orang ada di sana dan berbagai macam karakter. Tetapi hari ini kita mau menjadi teladan, menjadi berbeda dengan orang dunia dan menjadi seperti Tuhan Yesus. Di sana dikatakan yang pertama, kita harus menjadi teladan dalam perkataan. Yang namanya perkataan adalah bagaimana kita selalu ngomong, berkata-kata dengan kata-kata yang positif. Jangan sampai adalah kata-kata yang mengolok-olok orang lain. Jangan ada kata-kata yang negatif. Jangan ada kata-kata yang menyakiti. Itu adalah kata-kata yang baik. Kita harus punya komitmen untuk mengikuti kata-kata Tuhan Yesus seperti yang ada dalam Alkitab. Tidak ada kata-kata yang kotor. Tidak ada kata-kata yang menipu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menjadi teladan di dalam tingkah laku. Kalau engkau mau menjadi anak-anak Kristen, engkau menjadi anak-anak Tuhan, yang kedua yang paling penting adalah kita harus menjadi teladan dalam kelakuan tingkah kita setiap hari. Nah, bisa banyak contoh yang ada di sekitar kita. Misalnya bagaimana kita bertingkah laku baik, sopan kepada orang yang lebih tua, selalu menghormati orang tua. Ketika ngomong dengan orang tua juga dengan bahasa yang baik dan lemah lembut. Kita harus taat kepada orang tua. Ketika orang tua meminta kita melakukan sesuatu, kita taat. Itu yang namanya positif dalam tingkah laku. Nah, misalnya hari-hari ini pemerintah Indonesia meminta kita untuk memakai masker. Kita berada di luar ruangan. Nah, kita lakukan itu. Kita memakai masker. Agar apa? Ini demi kebaikan kita bersama. Itu yang namanya taat, bertingkah laku sesuai dengan yang diteladani oleh Kristus. Tuhan Yesus itu taat sampai akhir, sampai mati di kayu salib. Dia melakukan ketaatan dan dia tidak pernah mengeluh. Bahkan dia harus disiksa, harus mati, disalibkan. Semuanya dilakukan karena apa? Dia taat. Dia menjadi teladan dalam tingkah lakunya. Yang ketiga, yang harus kita lakukan ketika kita menjadi orang Kristen yang berbeda, menjadi seperti Kristus, adalah kita menjadi teladan di dalam kasih. Ketika hari-hari ini, sobat muda, anak-anak semua, kita tahu bahwa kasih itu menjadi kurang populer di tengah-tengah banyak orang yang ada di dunia. Orang menjadi tidak peduli. Tapi hari ini Tuhan mau katakan kepada kita harus mengasihi. Ya, berapa kali kita dibohongi oleh teman kita? Berapa kali kita ditipu? Berapa kali kita kok diejek sama teman kita? Tapi Tuhan katakan, seberapa banyak orang lain mengejek kita, mengolok-olok kita, tapi Tuhan mau katakan kepada kita harus mengasihi orang lain itu. Bahkan Tuhan katakan kita harus mengasihi orang yang memusuhi kita. Musuh kita itu bukan untuk kita balas, bukan. Tapi musuh itu untuk kita kasihi. Itu yang ketiga. Dan yang berikutnya adalah kita harus menjadi teladan di dalam yang namanya kesetiaan. Apa itu setia? Setia itu loyal, tidak pernah mengecewakan, selalu hadir untuk teman-teman kita, baik di saat senang maupun di saat sedih.
Jangan kita berteman sama orang kalau seneng-seneng aja. Tapi kalau sedih, kalau mereka misalkan hari ini menderita, berduka cita, kita harus setia. Itu yang namanya teman sejati. Dan kita harus siapa? Setia memegang firman Tuhan. Meskipun di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ancaman, tapi kita harus setia pegang kata-kata firman Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi kita harus setia seperti Tuhan setia sampai mati. Hal berikutnya yang sangat penting buat setiap kita adalah kita harus menjadi teladan dalam hal kesucian. Apa itu kesucian? Kesucian itu artinya apa? Terhindar dari dosa. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bahwa Dia itu adalah Tuhan yang suci. Dia adalah pribadi yang suci dan tidak melakukan dosa. Dan hari ini Tuhan katakan engkau harus bisa menjadi teladan dalam kesucian. Nah, jangan engkau dengan sengaja berdosa lagi. Jangan engkau berbohong, jangan engkau menipu, jangan engkau mencuri. Jangan engkau mengecewakan orang lain. Dan hari ini Tuhan katakan, kalau engkau masih melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, mari kita bertobat. Sobat Muda, selalu ada kesempatan untuk kita bertobat dan datang kepada Tuhan. Tuhan katakan, apapun yang menjadi permasalahanmu, apapun yang menjadi dosamu, Tuhan katakan, bawa semua kepada Tuhan dan serahkan. Pasti Tuhan akan memberikan pengampunan. Dan setelah engkau menerima pengampunan daripada Tuhan, kita layak untuk menerima kerajaan surga bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati sobat muda semua. Salam sehat.